Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberikan hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Menarik dalam bacaan Injil hari ini karena dikisahkan banyak murid Yesus yang mulai mundur. Murid bisa jadi follower, pengikut, yang beberapa kali saya istilahkan sebagai orang-orang yang biasa ubyang-ubyung. Yesus ke sana ikut ke sana, Yesus ke situ ikut ke situ, yaitu ubyang-ubyung, itu follower, pengikut. Tetapi belum tentu disebut sebagai murid-muridnya, karena yang namanya murid-murid itu kan taat, ya, ada guru ada murid. Kalau ditelusuri dari istilahnya kan murid itu kan bahasa Inggrisnya disciple, discipulus bahasa Latinnya. Di situ juga mengandung arti taat, ya. Apa kata guru, yaitu ya ditaati. Itulah yang namanya murid. Nah, ketika banyak yang tidak lagi mengikuti Yesus, maka Yesus bertanya kepada murid-muridnya, bukan pengikut-pengikutnya. Siapa murid-muridnya itu? 12. "Mengapa kalian juga tidak mundur seperti mereka?" Petrus mewakili teman-temannya menjawab, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Apa yang dikatakan oleh Petrus ini mau menunjukkan kepada kita, meskipun banyak orang yang mundur karena perkataan Yesus. Nah, pertanyaan, perkataan Yesus perkataan yang mana sih? 2-3 hari terakhir kan Yesus mengatakan dirinya sebagai roti hidup. Akulah daging, akulah darah. Yang minum darahku dan makan dagingku akan memperoleh hidup kekal. Nah, perkataan Yesus ini tidak bisa diterima oleh followernya. Banyak orang yang mengikuti dia, maka mereka mundur. Tapi 12 murid yang diwakili oleh Petrus tadi, perkataanmu adalah perkataan yang hidup. Kami tahu siapa yang harus kami percayai. Nah, artinya murid-murid ini, kesaksian murid ini menjadi dasar iman kita. Berkat pewarisan iman mereka, kita menjadi tahu siapa Yesus ini. Maka saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya bacaan ini juga mengajak kepada kita, apakah saat-saat tertentu kita pernah mau mundur
mengikuti Yesus. Karena perkataan-perkataan Yesus yang tidak masuk akal. Nah, kalau kita mengulik, melihat dan memperhatikan di media sosial atau mungkin di WA yang bertebaran di mana-mana, itu seringkali tetangga sebelah kita itu mempertanyakan kitab suci kita. Injil ini Yesus kok bicara seperti ini, Injil itu kok Yesus bicara seperti ini, mana yang benar? Injilnya orang Kristen itu tidak asli, lalu palsu, karena banyak kutipan yang keliru, banyak sabda-sabda yang di sana bilang begitu, di sini bilang begini, dan seterusnya. Apapun itu memang perlu dipelajari, tapi semuanya mau mengatakan bahwa Yesus adalah kehidupan. Maka Petrus tadi mengatakan, sabdamu, perkataanmu adalah hidup yang kekal. Iman terhadap Yesus menjamin kepada kehidupan. Nah, apakah kita juga kadang-kala merasa bingung ya terhadap sabda-sabda Tuhan, lalu pengen mundur? Jarang biasanya. Yang mundur itu biasanya karena jabatan, karena judul, dan seterusnya. Tapi kalau nanti dalam perkembangan bertobat dan pengen kembali kepada gereja, biasanya sudah sekian tahun pengen kembali kepada gereja, kepada Yesus. Itulah dinamika. Moga-moga bacaan ini mengarahkan kepada kita bahwa perkataan, bahwa sabda Yesus adalah kehidupan. Kita hening sejenak.